Kita masuk ke part 5 di video bagian 2, jeritan dendam dan kematian. Tapi sebelum kita masuk ke part ini, yuk kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Hari Minggu seharusnya menjadi hari yang menyenangkan buat Bu Ratih. Sekolah libur, otomatis ia juga libur mengajar. Biasanya di hari Minggu begini, ia menghabiskan waktu luangnya bersama keluarga kecilnya. Pas oleh sang ayah dan Ramadan, adik semata wayangnya. Ibunya memang telah lama tiada, jadi otomatis hanya kedua orang itulah yang kini menjadi keluarganya. Namun, hari Minggu kali ini ada yang sedikit berbeda. Pagi-pagi sekali, guru muda itu sudah berdandan rapi. Dandanan yang sederhana sebenarnya, hanya sedikit polesan bedak di wajah, dan olesan lipstik berwarna cerah di bibir tipisnya. Pakaian yang dikenakannya pun cukup sederhana. Namun dasarnya Bu Ratih memang sudah cantik. Dandanan yang sesederhana itu sudah lebih dari cukup untuk memunculkan aura kecantikannya. Setelah berpamitan dengan sang ayah, Bu Ratih segera menjalankan pelan-pelan sepeda motor bebeknya, menyusuri jalanan desa yang berdebu, karena telah lama tak tersiram hujan. Sesekali ia melempar senyum dan sapa saat berpapasan dengan para penduduk desa yang hendak berangkat ke ladang. Tempat yang pertama kali ia tuju adalah rumah uaknya, Wak Dul, atau yang biasa dipanggil Pak Modin oleh warga desa. Tugas dari Pak Slametlah yang mengantarkan guru muda itu untuk mengunjungi kakak dari ayahnya itu. Lebih baik kamu temui dulu wakmu. Dia yang tahu banyak soal keluarga Joko yang tinggal di Tegal Salahan itu. Demikian saran sang ayah tadi sebelum ia berangkat. Bukan tanpa alasan, ia bermaksud untuk mencari informasi terlebih dahulu sebelum menemui Wulan. Tugas yang diembannya memang lumayan berat. Meski hanya sekedar menemui seorang anak usia 11 tahun yang juga adalah anak didiknya. Entah mengapa, ia merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan anak bernama Wulan itu. Bukan semata-mata karena kenakalannya, tapi hati kecilnya mengatakan kalau anak itu menyimpan sesuatu yang sulit untuk diterima oleh akal sehatnya. Harusnya, sebagai gurunya kamu lebih tahu, kenapa kau malah bertanya padaku? Jawaban sang uak ternyata sedikit mengecewakan. Entahlah Wak, aku merasa anak itu berbeda. Bahkan untuk menatap matanya terlalu lama pun aku tak berani, desah guru muda itu. Lalu apa yang sudah bisa kau lihat dari anak itu? Tanya Wak Dul lagi. Masih gelap Wak, tapi aku yakin itu adalah sesuatu yang sangat besar. Semacam kekuatan yang akan menjadi sangat berbahaya jika anak itu tak bisa mengendalikannya. Itu yang membuatku sedikit ragu untuk mendekatinya, ujar Bu Ratih pelan. Itu tidak sepenuhnya salah. Wak Dul menghembuskan asap rokoknya. Mengingat anak itu adalah cucu dari Mbah Kendil, jadi tidak mustahil kalau ia mewarisi apa yang dulu dimiliki oleh sang kakek. Jadi, rumor yang sering dikatakan oleh orang-orang itu benar, Wak? Tanya Bu Ratih. Rumor apa? Wak Dul menatap lekat-lekat wajah keponakannya itu. Soal kata-kata kutukan dan... Bisa benar, bisa juga tidak, sanggah Wak Dul. Tapi, kamu tak perlu terlalu memikirkan soal itu. Kamu seorang guru. Tugasmu mendidik dan membimbing murid-muridmu. Lalu, aku harus bagaimana, Wak? Bagaimana? Ya kamu lakukan saja tugasmu dengan sebaik mungkin. Apa yang sudah menjadi kewajibanmu, maka harus kamu tunaikan dengan sebaik mungkin. Tapi, tugas ini terlalu berat untukku, Wak. Lalu, kamu mau menyerah begitu saja? Tak bisakah Wak membantuku? Loh,
Bukankah aku sudah banyak membantu dengan nasihatku tadi? Maksud Rati, bisakah Uwak menemaniku untuk menemui anak itu? Rati, kapan kamu akan dewasa? Kalau masih terus-terusan bergantung pada orang tua. Rati masih ragu, Wak. Buang jauh-jauh keraguanmu itu. Uwak yakin, dengan sedikit kemampuan yang kamu miliki, cepat atau lambat, kamu pasti bisa membimbing anak itu. Temui anak itu, ajak dia bicara dari hati ke hati. Sebagai seorang guru, tak ada salahnya kalau kamu juga memposisikan dirimu sebagai seorang ibu untuk murid-muridmu, terutama untuk anak itu. Dan seperti yang kamu bilang tadi, kekuatan besar yang dimiliki anak itu akan menjadi sangat berbahaya kalau ia tidak bisa mengendalikannya. Itu berarti menjadi tugas tambahan untukmu. Bimbing dia agar kekuatan yang ia miliki kelak bisa berguna tanpa harus membahayakan orang lain. Baiklah, Wak. Guru muda itu menghela nafas panjang. Akan Rati coba, tapi ucapan Rati terhenti saat tiba-tiba seorang warga datang tergopoh-gopoh memasuki halaman rumah Wak Dul. Ada apa, Jo? Kenapa kamu lari-lari kayak dikejar setan begitu? Tanya Wak Dul kepada orang itu. Anu Pak, ada kabar duka. Saya diutus Pak Bayan untuk menjemput Pak Modin. Jawab orang itu dengan nafas kembang-kempis. Innalillahi, siapa yang meninggal, Jo? Keluarga Pak Darsa, Pak. Keluarganya yang mana? Semuanya, Pak. Semuanya? Iya, Pak. Istrinya, kedua anaknya, dan juga Pak Darsa sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana ceritanya sampai bisa sekeluarga meninggal? Panjang ceritanya, Pak. Dan sepertinya mereka meninggal dengan cara yang tak wajar. Pak Bayan sudah ke kantor polisi untuk melaporkannya. Ya sudah kalau begitu, ayo kita ke sana. Aku ikut ya, Pak. Sela Bu Rati. Ayolah, sahut Wak Dul. Sementara itu, rumah besar di ujung desa itu telah ramai dipadati oleh warga desa. Petugas polisi dari kecamatan juga sudah datang. Pita kuning dipasang mengelilingi pagar rumah itu, membuat warga yang penasaran harus rela gigit jari karena tak bisa menyaksikan apa yang ingin mereka ketahui. Wak Dul bersama Pak Bayan telah masuk ke dalam rumah itu bersama beberapa orang anggota polisi berseragam. Bu Ratih tak diizinkan untuk ikut masuk, meski ia sangat ingin. Akhirnya ia hanya bisa melihat dari kejauhan proses penyelidikan itu, sambil memasang telinga lebar-lebar, menguping pembicaraan para warga yang masih berkerumun di sekitar rumah itu. Jangan-jangan kena santet. Semuanya mati sekeluarga. Mayatnya gosong seperti habis dipanggang. Mungkin jadi tumbal pesugihannya. Aneh. Mengerikan ya. Kasihan ya. Kualat tuh jadi orang kaya tapi pelit. Ya, seperti itulah simpang siur ocehan para warga. Membuat kepala Bu Ratih menjadi pening. Pusing bukan kepala. Ia mengerjapkan matanya, berusaha mengusir rasa pening itu. Namun bukannya hilang, kepalanya justru semakin berdenyut hebat. Pandangan matanya mulai mengabur, lalu tiba-tiba semua menjadi gelap. Tak ada lagi kerumunan orang, tak terdengar lagi suara-suara gaduh yang simpang siur. Bahkan suasana berubah menjadi sangat sepi, sunyi, dan gelap. Bu Ratih merasa benar-benar sendiri, berdiri mematung di depan rumah besar yang juga gelap dan sepi itu. Wulan? Guru muda itu terkesiap saat mendapati gadis kecil itu telah berdiri di seberang jalan. Segera ia beranjak untuk mendekati anak itu. Apa yang? Langkah Bu Ratih terhenti. Begitu juga dengan kalimat yang hendak diucapkannya. Anak itu, ada yang tak wajar dengan anak itu. Dengan jelas Bu Ratih bisa melihat wajah anak itu terlihat sangat bengis. Matanya mendelik lebar dan hanya menampakkan bagian putihnya saja. Bibirnya tersenyum sinis. Sebelah tangannya terangkat, menunjuk tepat ke arah rumah Pak Darsa. Angin tiba-tiba bertiup kencang, mempermainkan rambut ekor kuda milik Wulan, juga gaun putih yang dikenakannya. Awan hitam bergulung di atas sana, disertai kilatan cahaya petir dan suara guru yang menggelegar.
Kalian semua jahat. Orang jahat harus dihukum. Keluar. Bu Ratih terjajar mundur beberapa langkah sambil menutup mulutnya saat tiba-tiba Wulan meneriakkan kata-kata bernada mengancam itu, yang disusul dengan sambaran petir yang mengarah tepat ke rumah Padarsa dan jerit kematian yang menyayat hati dari dalam rumah besar itu. Sebuah tangan menepuk bahu guru muda itu. Bu Ratih, Anda tidak apa-apa? Pak Slamet, gugup guru muda itu saat menyadari bahwa Pak Slamet telah berdiri di sebelahnya. Enggak Pak, saya nggak apa-apa. Saya perhatikan sejak tadi Bu Ratih seperti melamun, dan wajah ibu juga agak pucat. Ibu sakit? Tanya Pak Slamet lagi. Enggak Pak, saya nggak apa-apa kok, jawab Bu Ratih sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat itu. Tadi dapatinya sosok Wulan yang tadi dilihatnya berdiri di seberang jalan. Tak ada awan hitam yang bergulung di atas sana. Tak ada kilatan cahaya petir dan suara guru yang menggelegar. Yang ada hanya kerumunan warga yang semakin menyemut di tempat itu. Wulan, mungkinkah dia? Sepertinya ibu kurang sehat. Mari saya antar pulang. Lagi pula tak baik seorang perempuan berada di tempat dan situasi yang seperti ini. Lagi-lagi suara Pak Slamet membuyarkan lamunan guru muda itu. Terima kasih sebelumnya Pak, tapi saya masih menunggu uak saya. Beliau lagi di dalam sekarang, ujar Bu Ratih pelan. Oh, kalau begitu kenapa tidak kita tunggu saja di sana? Di sini terlalu ramai dan suasananya kurang mengenakan, kata Pak Slamet lagi, sambil menunjuk ke sebuah warung kecil yang ada di seberang jalan. Bu Ratih mendesah pelan. Sebenarnya ia masih ingin menguping lebih banyak lagi kasakusuk para warga yang ada di situ. Tapi, untuk terus-terusan menolak niat baik Pak Slamet, rasanya kurang enak juga. Akhirnya mereka berdua pun melangkah menyeberang jalan, menuju ke sebuah warung kecil yang ada di sana. Bu Ratih, mau minum? Saya pesankan teh hangat ya. Tawar Pak Slamet begitu mereka telah sampai di warung itu. Bu Ratih hanya mengangguk, lalu duduk di bangku kayu yang ada di warung itu. Pikiran guru muda itu masih terfokus pada penglihatan yang tadi dialaminya. Namun, perhatiannya kini tertuju pada sekelompok warga yang ada di warung itu, yang masih serius membicarakan soal kematian keluarga Padarsa yang tak wajar. Segera, Bu Ratih memasang baik-baik indera pendengarnya. Kebanyakan warga itu berpendapat bahwa kematian keluarga Padarsa ini masih berkaitan erat dengan desas-desus pesugihan yang memang telah lama beredar. Padarsa yang dikenal sebagai orang paling kaya di kecamatan itu memang diisukan memiliki pesugihan, entah benar atau tidak. Tapi kabar tak sedap itu telah lama menjadi buah bibir di tengah masyarakat desa Kedung Jati. Namun bukan soal pesugihan itu yang menarik minat Bu Ratih, melainkan celetukan salah satu warga desa. Ia mengaitkan soal kematian keluarga Padarsa ini dengan salah satu warga desa Kedung Jati, Mas Joko. Aku dengar kemarin Padarsa itu sempat datang ke rumah Mas Joko yang ada di Tegal Salahan itu, kata salah seorang warga yang ada di warung itu. Lalu, tanya warga yang lain. Saya kok jadi curiga ya? Jangan-jangan kematian keluarga Padarsa itu masih ada hubungannya dengan Mas Joko, jawab warga yang pertama. Jangan asal kamu kalau ngomong, salah-salah nanti bisa jadi fitnah, timbal warga yang lain. Bukan asal ngomong, tapi kita semua tahu kan anak siapa Mas Joko itu. Dan kemarin itu Padarsa datang ke sana bukan dengan niat yang baik. Maksudmu? Iya, ku dengar Padarsa ke sana sambil marah-marah. Ia tidak terima karena sebelumnya salah satu anaknya itu berkelahi dengan anaknya Mas Joko di sekolahan. Dan tidak hanya marah-marah, Padarsa juga minta sejumlah uang untuk ganti rugi biaya pengobatan anaknya itu. Padahal setauku, anaknya Padarsa itu tidak apa-apa. Lecet pun tidak saat berkelahi dengan si Wulan itu. Lalu apa yang dilakukan Mas Joko? Mas Joko sih katanya tak terlalu menanggapi sikap Padarsa itu. Ia juga memberikan uang yang diminta oleh Padarsa itu tanpa banyak bertanya. Nah, itu kan malah bagus. Bagus apanya? Justru mencurigakan. Coba kamu pikir,
Uang yang diminta Padarsa itu jumlahnya tak sedikit, dan Mas Joko itu memberikannya begitu saja, tanpa bertanya ini itu lagi. Bukankah itu aneh? Biasa aja itu. Setauku Mas Joko itu kan emang orang yang baik. Ia tak pernah mau ribut-ribut. Selama pindah ke desa ini juga tak pernah macam-macam. Ya emang kalau Mas Joko sih aku percaya. Tapi apa kalian lupa dengan anaknya? Sudah berapa kali coba si Wulan bikin masalah. Dan satu lagi, ada yang bilang kalau kemarin Padarsa sempat ngasih sesuatu ke Wulan saat ia tak sengaja bertemu anak itu di Kalisalahan. Ya, obrolan para warga itu masih terus berlanjut. Kali ini topik obrolan mereka berganti dengan cerita tentang si Wulan. Bu Rati mengalihkan pandangan ke arah sebelah kiri, di mana tadi dalam penglihatannya Wulan berdiri di situ. Wulan, benarkah ini semua adalah ulahmu? Bu Rati mencoba membuang jauh-jauh prasangkanya. Namun semakin ia berusaha, justru ia semakin percaya dengan sesuatu yang tak ingin dipercayainya. Kutukan. Tehnya, Bu. Lagi dan lagi suara Pak Slamet membuyarkan lamunan Bu Rati. Terima kasih, Pak, ujar Bu Rati sambil membetulkan posisi duduknya. Sepertinya penyelidikan para polisi itu sudah selesai, Bu. Pak Slamet ikut duduk di sebelah Bu Rati. Guru muda itu mengarahkan pandangannya ke rumah besar di depan mereka. Benar kata Pak Slamet. Dari dalam rumah itu keluar beberapa anggota polisi sambil menggotong 4 kantong mayat yang segera dinaikkan ke sebuah mobil bak terbuka yang sejak tadi terparkir di halaman rumah itu. Sementara petugas yang lain mencoba menyibak kerumunan warga. Nampak juga Pak Bayan dan uaknya. Lalu disusul oleh seorang anak laki-laki tua bertubuh kurus dengan pakaian serba hitam dan ikat kepala yang juga berwarna hitam. Sejenak Bu Rati tertegun. Gelas teh yang sudah nyaris sampai di depan mulutnya, ia letakkan kembali. Matanya tak lepas memperhatikan sosok laki-laki tua itu. Entah mengapa, seperti ada kekuatan yang menariknya untuk memperhatikan orang itu. Dan seperti telah sadar kalau sedang diperhatikan, laki-laki tua itu juga menatap ke arah Bu Rati. Pandangan mata mereka bertemu, lalu Bu Rati segera mengalihkan tatapan matanya. Ada getaran halus yang menyengat ia rasakan saat tatapan matanya beradu dengan pandangan laki-laki tua itu. Seolah laki-laki tua itu mencoba mengintimidasinya dengan peringatan keras. Jangan ikut campur. Kenapa, Bu? Sekali lagi suara Pak Slamet mengagetkan Bu Rati. Nggak apa-apa, Pak. Laki-laki itu siapa ya, Pak? Tanya Bu Rati. Laki-laki yang mana, Bu? Itu yang memakai pakaian dan ikat kepala serba hitam. Pak Slamet mengikuti arah pandangan Bu Rati. Sepertinya bukan warga sini, Bu. Baru kali ini saya melihatnya. Benar dugaanku. Batin Bu Rati. Aku harus mencari tahu siapa laki-laki itu. Sepertinya masih ada hubungannya dengan keluarga Padarsa. Mungkin Wak Dul tahu. Aku harus menanyakannya. Tapi sebelum itu, aku harus menemui Wulan terlebih dahulu. Anak itu, aku harus bisa mengorek keterangan darinya. Dan kalau benar ini semua ada hubungannya dengan anak itu, aku harus menyelamatkannya. Lah, aku berangkat dulu ya, ujar Joko sambil merapikan kemeja hitam yang dipakainya. Abang serius mau ke sana? Tanya Romlah dari arah dapur. Iya, tak enak kalau abang tak datang. Biar bagaimanapun Padarsa itu kan tetangga kita, dan dia sedang dilanda musibah. Semua warga juga pasti datang ke sana. Apa kata orang nanti kalau aku tidak datang? Perasaanku tak enak, Bang. Romlah keluar dari dapur dan mendekat ke arah suaminya itu. Kamu masih memikirkan omongan para warga desa itu? Joko menatap wajah istrinya. Iya, Bang. Tega sekali mereka menuduh kita sekeji itu. Sudahlah, tak perlu kau pikirkan. Sudah biasa kan? Warga di sini memang paling suka bergosip. Yang penting, apa yang mereka tuduhkan itu kan tidak benar. Kita tak melakukan apa-apa. Jadi kenapa mesti takut? Wulan, Bang, itu yang aku pikirkan, Wulan. Jika anak itu sampai tahu apa yang... Lah, percaya pada suamimu inilah, Romlah. Semua pasti akan baik-baik saja. Soal Wulan biar nanti aku yang bicara dengannya. Tapi, Bang,
Kalimat Romlah terputus saat terdengar deru mesin mobil berhenti di halaman pondok itu. Dua orang berseragam turun, diikuti oleh Pak Jagabaya, perangkat desa yang bertanggung jawab atas keamanan desa. "Selamat siang, benar dengan saudara Joko?" sapa salah satu petugas itu. Iya, saya sendiri Pak," sahut Joko ramah sambil mempersilahkan tamu-tamunya itu masuk. "Maaf kalau mengganggu waktunya, tapi kami butuh sedikit informasi dan keterangan dari Bapak. Ini menyangkut soal..." "Pak Darsa," kata petugas yang satunya lagi. Oh iya Pak, saya paham. Dengan senang hati Pak. Kalau ada yang bisa saya bantu, pasti akan saya bantu." "Baiklah kalau begitu, bisa ikut kami ke kantor sekarang." "Tunggu!" Wulan yang sejak tadi nampak asyik bermain di sudut teras, tiba-tiba berdiri dan menghampiri petugas itu. "Mau kalian bawa kemana bapakku?" tanya anak itu ketus. Salah seorang dari petugas itu melotot. Belum pernah ia disentak oleh anak kecil seperti itu. Namun petugas yang satunya lagi justru tersenyum. "Anak bapak ini?" bisik petugas itu pada Joko. Joko hanya mengangguk. "Anak cantik." Petugas itu mendekat dan sedikit membungkuk di hadapan Wulan. "Siapa namamu nak?" "Bapakku mau dibawa kemana?" Bukannya menjawab, Wulan justru kembali bertanya dengan nada yang masih ketus. "Om pinjam bapaknya sebentar ya. Om butuh bantuan bapak. Nanti kalau sudah selesai, Om janji Om akan mengantar bapak pulang lagi." Wulan menatap ke arah sang ayah. Joko mengangguk dan tersenyum. "Wulan pegang janji Om," sungut Wulan pada petugas itu. "Terima kasih cantik." Petugas itu mengusap rambut Wulan. "Baiklah kalau begitu, kami pamit dulu ya Bu." Petugas itu mengangguk ke arah Romlah yang masih tertegun di depan pintu. Apa yang ia khawatirkan akhirnya terjadi juga. Perempuan itu hanya bisa menatap kepergian sang suami sambil menghela nafas panjang. Mudah-mudahan semua akan baik-baik saja, batin perempuan itu. "Lintang, kamu mau kemana?" Bapak Patmi berseru saat melihat anak semata wayangnya itu keluar dari dalam kamar dengan tas sekolah menggantung di pundak. "Mau ke rumah Wulan mak, ngerjain PR," jawab anak itu. "Ngerjain PR saja kok harus ke rumah Wulan lu? Memang gak bisa dikerjakan sendiri di rumah?" tanya Bapak Patmi. "PR-nya banyak mak, susah-susah lagi." "Makanya jadi anak tuh yang rajin belajarnya, dia pinter. Masa kamu kalah pinter sama Wulan? Padahal kamu kan lebih besar dari dia. Udah SMP lo kamu itu, kalau gak tinggal kelas sampai 2 kali. Hehehe, makanya aku mau belajar sama Wulan mak, biar ketularan pinter." "Alah, bisa saja kamu alasannya. Ya sudah sana, kalau mau belajar, tapi ingat ke rumah Wulan saja, jangan turun ke desa Kedung Jati. Lagi ada orang yang meninggal di sana." Siapa yang meninggal mak?" Rona keceriaan di wajah Lintang sirna seketika begitu sang emak mengatakan ada orang yang meninggal di desa Kedung Jati. "Pak Darsa!" Dek! Jantung Lintang seolah berhenti berdetak. Begitu nama Pak Darsa disebut oleh emaknya. Berarti kejadian yang semalam itu dan mimpi buruk yang dialaminya. Aku harus segera menemui Wulan. "Lintang berangkat mak!" Bergegas anak itu menyalami dan mencium tangan emaknya. Lalu dengan setengah berlari meninggalkan sang emak yang hanya terbengong-bengong menyaksikan tingkah sang anak. Sementara itu, Wulan nampak duduk mencangkung seorang diri di atas balai-balai bambu di teras rumahnya saat Lintang datang. Anak itu seolah mengacuhkan kedatangan sang sahabat itu. "Kok sepi Lan?" Anak laki-laki bertubuh gempal itu ikut duduk di sebelah Wulan. "Emak lagi nyuci ke kali," jawab Wulan pendek. "Ayahmu pergi dibawa polisi." "Ah, kenapa?" Gadis kecil itu hanya mengangkat bahunya. Lintang terdiam. Pantas saja Wulan terlihat murung. Batinnya, "Kita main yuk," ajak Lintang mencoba mencairkan suasana. "Males ah," jawab Wulan tanpa menoleh. Kembali Lintang terdiam. Wulan juga diam. Keduanya saling membisu. Suasana pun kembali menjadi sepi. Hanya suara desiran angin yang terdengar mempermainkan daun kacang panjang yang tumbuh subur di ladang depan pondok itu. Itu siapa?" seru Lintang tiba-tiba saat ia melihat ada seorang nenek tua nampak sedang sibuk di tengah ladang. "Siapa?" Wulan ikut memandang ke tengah ladang. Benar saja, nampak seorang nenek-nenek yang sepertinya sedang sibuk mencari sesuatu di tengah ladang. Bukan di tengah ladang, tapi
di tepi ladang, tepat di samping pokok pohon sengon yang telah tumbang. Pohon sengon yang semalam menjadi korban sambaran petir akibat amarah Wulan yang tak terkendali. Jangan-jangan Lintang tak melanjutkan kata-katanya. Kita samperin yuk. Wulan melompat turun dari atas balai-balai, lalu melangkah cepat menghampiri nenek itu. Tunggu Lan! Lintang berseru dan berlari mengejar Wulan. Hei, lagi ngapain Nek? Seru Wulan begitu sampai di dekat nenek itu. Nyari cucuku. Nenek itu berbalik, memperlihatkan wajah tuanya yang penuh keriput. Cucumu tidak ada di sini, sentak Wulan. Entah mengapa melihat sosok di nenek itu, tiba-tiba ada rasa benci yang dirasakan oleh Wulan. Cucuku semalam dibunuh di sini. Kau yang membunuhnya. Tiba-tiba nenek itu menyambar tangan Wulan dan menariknya dengan kasar. Dasar orang gila, lepaskan! Wulan berteriak sambil mengibaskan tangannya berusaha melepaskan cengkeraman tangan si nenek. Namun rupanya tangan nenek yang terlihat keriput dan lemah itu ternyata begitu kuat. Kau yang membunuh cucuku, aku akan membalasnya. Kau akan lepaskan. Jeritan Wulan yang melengking tinggi itu seolah mampu menggetarkan hati dan jantung siapapun yang mendengarnya. Nenek tua itu sampai terjajar mundur beberapa tindak. Otomatis pegangan tangannya pada lengan Wulan pun terlepas. Kesempatan itu digunakan oleh Wulan untuk menyambar sepotong dahan kayu seukuran lengan yang tergeletak di dekatnya. Dasar orang gila, pergi kamu, atau kupukul dengan kayu ini. Wulan mengacungkan kayu yang dipegangnya ke arah nenek itu. Bocah kurang ajar. Nenek itu terlihat sangat marah. Ia melangkah maju dan bermaksud kembali menyerang Wulan. Wulan, jangan! Lintang yang berhasil menyusul Wulan segera menarik lengan anak itu ke belakang, lalu berdiri tepat di depan Wulan. Kedua tangannya terentang, berusaha melindungi Wulan dari serangan nenek itu. Pergilah Nek, dan tolong jangan ganggu kami. Lintang meringis, bukan karena takut dengan si nenek yang tiba-tiba tertegun menatap ke arahnya, tapi ia mulai merasakan hawa panas yang sangat menyengat di sekitar lehernya. Kamu... Nenek itu tampak terkejut saat melihat kalung benang lawe yang digunakan Lintang. Tak kusangka kita bertemu lagi, Cah Bagus. Sudah lama aku mencarimu. Apa maksudmu, Nek? Tanya Lintang heran. Ia merasa tak mengenal nenek itu. Tapi kenapa nenek itu bilang kalau sudah lama mencarinya? Hehehe, sekarang belum waktunya. Nanti kita pasti akan bertemu lagi, Cah Bagus. Dan juga kamu, Cah Ayu. Nenek itu tertawa terkekeh, lalu berbalik melangkah pergi dengan langkah yang tertatih-tatih. Dasar orang gila, sungut Lintang. Yuk, kita kembali ke pondok, Lan. Kamu yakin dia orang gila, Tang? Wulan mengikuti langkah Lintang kembali ke pondok. Sepertinya sih begitu. Lihat saja pakaiannya yang compang-camping dan bertambal-tambal itu. Badannya juga bau banget. Pasti sudah lama tak pernah mandi tuh, jawab Lintang. Aneh, kenapa tiba-tiba ada nenek-nenek gila di sini? Setauku cuma si Kelantung itu orang gila yang suka berkeliaran di desa ini, gumam Wulan. Dan mereka telah sampai kembali di pondok. Keduanya lalu duduk di balai-balai bambu yang ada di teras itu. Kamu itu yang aneh. Tadi kamu kelihatan marah banget, sampai-sampai mau memukul nenek itu dengan kayu. Kenapa sekarang jadi kalem begitu? Biasanya kamu kalau sudah marah susah sembuhnya, kata Lintang. Enak saja, justru kamu tuh yang aneh. Kamu habis pegang apa sih? Pegang apa? Aku gak habis megang apa-apa kok. Tanganmu dingin banget pas megang tanganku tadi, kayak habis megang es batu. Aku sampai merinding saat kau pegang tadi. Oh, perasaanmu saja kali. Aku gak habis megang apa-apa kok. Kan dari tadi aku di sini sama kamu. Wulan terdiam. Ia benar-benar merasakan hal yang aneh tadi saat Lintang menarik tangannya. Tangan anak itu benar-benar terasa sangat dingin saat memegang tangannya, dan rasa dingin itu seolah-olah menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat rasa marahnya pada si nenek anak itu tiba-tiba menghilang. Oh
iya, kata emakku, di desamu ada orang meninggal ya. Suara Lintang mengejutkan Wulan. Iya, jawab Wulan pendek. Siapa? Pak Darsa. Pak Darsa yang kemarin ngasih ayam panggang ke kita itu? Iya. Kenapa meninggalnya? Kemarin kayaknya dia sehat-sehat aja tuh. Entahlah, aku juga gak tahu, Tang. Katanya sih bukan cuma Pak Darsa yang meninggal, tapi istri dan anaknya juga. Aneh, gumam Lintang. Alah, kamu ini loh, semua kok dibilang aneh. Ya aneh saja sih, kok tiba-tiba begitu meninggalnya. Mana satu keluarga lagi. Kata orang mereka dimakan sama pesugihannya sendiri. Oh, masa sih? Lintang mulai teringat dengan mimpinya semalam. Masih ia ingat dengan jelas mimpi itu. Monyet besar yang dibunuh Wulan dalam mimpinya itu. Tiba-tiba wajahnya berubah menjadi wajah Pak Darsa. Kata orang sih begitu, jawab Wulan. Seperti apa ya pesugihan Pak Darsa itu? Mana aku tahu, kamu tanya saja sendiri sana sama Pak Darsa. Gendong, kok mati kok suruh nanyain? Sungut Lintang. Wulan tergelak. Kedua anak itu seolah memiliki dunia mereka sendiri. Mereka sama-sama terkucilkan di desa masing-masing. Wulan tak ada anak yang mau berteman dengannya, karena ia dianggap sebagai anak yang aneh. Sementara Lintang, ia juga tak memiliki banyak teman. Hanya Wulan satu-satunya teman yang benar-benar bisa akrab dengannya. Keduanya terus asyik mengobrol hingga Romlah pulang dari kali. Sementara itu, Bu Rati menanyakan sesuatu pada Waknya. Orang yang tadi ikut masuk ke dalam rumah Pak Darsa tadi siapa, Wak? Mereka telah kembali dari rumah Pak Darsa, duduk di teras rumah Wak Dul sambil menikmati teh hangat buatan Bu Rati. Wak Dul pun balik bertanya, orang yang mana? Orang tua yang memakai baju dan ikat kepala serba hitam tadi. Oh, itu Mbak Suryo, kerabatnya Pak Darsa. Bukan warga sini ya, Wak? Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelum ini. Memang dia tinggal di desa Ngantian sana. Wak Dul menyalakan rokok kreteknya. Kenapa sih? Kok tiba-tiba kamu menanyakan orang itu? Enggak apa-apa sih, Wak. Cuma pengen tahu saja, ujar Bu Rati. Kamu pasti melihat ada yang beda kan dengan orang itu? Sedikit sih, Wak. Cuma merasa agak aneh saja penampilannya. Dia memang bukan orang yang sembarangan sih. Ya semacam dukun atau orang pintar gitu. Dan kata orang sih, dia ini yang ada di balik semua kesuksesan Pak Darsa. Bisa dibilang dia ini selain masih kerabat, juga sekaligus guru dari Pak Darsa. Guru? Ya, kamu tahu sendirilah. Orang sekaya Pak Darsa begitu, pasti ada orang-orang ngerti yang ada di belakangnya. Semacam guru kebatinan atau spiritual gitu. Oh begitu ya, Wak. Pantas saja tadi aku melihat pandangan matanya agak sedikit lain gitu. Kalau bisa sih, kamu hindari orang itu, Tih. Dia berbahaya. Kata orang sih ilmunya lumayan tinggi dan juga sedikit kurang ramah orangnya. Enggak kok, Wak. Aku cuma... Ucapan Bu Rati berhenti saat dari kejauhan nampak dua orang berlari-lari menuju ke rumah itu. Pak Modin, gawat Pak! Seru orang itu begitu melihat Pak Dul yang duduk di teras. Gawat kenapa, Toman? Tanya Wak Dul heran. Anu Pak, ada mayat di Kalisalahan. Hah? Mayat? Raga tanpa nyawa itu meringkuk diam di tepian sungai. Sebagian tubuhnya terendam dalam air. Sebagian lagi nyaris terbenam dalam lumpur di tepian sungai. Jemari tangannya yang telah kaku masih mencengkeram rerumputan yang tumbuh di tebing tanggul sungai. Separuh wajahnya yang tak terbenam di dalam lumpur nampak membiru kehitaman. Dengan mata yang membeliak lebar dan mulut menganga, membuat wajah itu nampak sangat menyeramkan. Urat-urat lehernya menegang, menandakan bahwa sebelum ajal menjelang, si pemilik tubuh kaku itu merasakan siksaan yang teramat sangat
menyakitkan. Orang-orang yang berkerumun hanya menyaksikan dari atas tanggul sungai. Tak ada yang berani mendekat. Kasak-kusuk mulai terdengar. Hingga saat sebuah sepeda motor datang dan berhenti di dekat Bu. Bisik-bisik itu mereda dengan sendirinya. Pak Modin berjalan menyusuri tanggul kali. Diikuti oleh Bu Guru Ratih yang mengekor di belakangnya. Kerumunan orang itu tersibak, seolah memberi jalan kepada kedua orang yang baru datang itu. Kamu di sini saja, Tih. Jangan ikut mendekat. Sepertinya kondisi mayat itu kurang enak buat dilihat, ujar Pak Modin pelan. Laki-laki setengah baya itu segera menuruni tanggul sungai dan mendekati mayat itu untuk memeriksanya. Hanya memeriksa, memastikan itu mayat siapa, tanpa berani menyentuhnya. Bu Rati sendiri sama sekali tak mengindahkan larangan uaknya. Ia justru ikut menuruni tanggul sungai dengan susah payah dan berdiri di samping Pak Modin. Doni? Diri Bu Rati mendesah sambil mendekap mulutnya. Ia kenal betul dengan sosok mayat itu, yang tak lain adalah salah satu muridnya di sekolah. Sudah ku bilang jangan mendekat, hardik Pak Modin pelan. Apa yang kau lihat? Sepertinya ular, Pak. Ular yang sangat berbisa, bisik Bu Rati. Ia sengaja memelankan suaranya agar tak didengar oleh orang-orang yang berkerumun di atas tanggul sungai. Ular? Kenapa di wajah? Tanya Pak Modin heran, sambil menatap wajah sang mayat yang telah membiru. Cukup janggal kalau orang sampai terkena gigitan ular di bagian wajah. Bu Rati memejamkan matanya sejenak. Sebuah bayangan melintas di benaknya. Guru muda itu lalu kembali membuka matanya dan mendongak ke atas. Dari sana, Wak. Ular itu jatuh dari ranting pohon akasia di atas sana, lalu menimpa kepala anak ini yang sedang buang hajat. Kamu yakin? Tanya Pak Modin lagi. Bu Rati mengangkat bahu. Itu tugas polisi, Wak. Itu juga kalau... Doni, anakku. Sebuah jeritan memecah kebisuan, disusul dengan munculnya seorang laki-laki yang berlari menyibak kerumunan. Sepertinya dia ayah dari si mayat itu. Laki-laki itu segera menghambur menuruni tanggul sungai sambil berteriak-teriak histeris. Mungkin karena kurang hati-hati, tubuh laki-laki itu justru terguling dan menggelinding jatuh ke dalam sungai. Doni, kenapa kamu, Nak? Apa yang terjadi? Siapa yang tega membunuhmu? Tanpa mempedulikan tubuh dan pakaian yang basah kuyup, laki-laki itu kembali bangun dan menghambur memeluk jasad sang anak yang telah kaku. Kembali terdengar bisik-bisik di tengah kerumunan warga yang semakin menyemut. Pak Modin terlihat kesal. Di tengah suasana yang seperti ini, tak ada satupun dari para warga yang berusaha untuk bertindak. Mereka hanya menjadi penonton sambil sesekali berkomentar. Kasihan Pak Marto. Iya, padahal itu anak satu-satunya. Meninggalnya dengan cara yang seperti itu lagi. Kenapa anak itu tiba-tiba mati di sini? Mungkin digigit ular atau dicekik hantu penghuni sungai ini. Kemarin, kulihat anak itu masih bermain bola di sawah Mbah sana. Gak nyangka kalau sekarang tiba-tiba mati begitu. Iya, kemarin aku juga melihat sebelum bermain bola sempat ribut dengan anaknya Mas Joko. Si Wulan maksudmu? Iya, siapa lagi? Jangan-jangan bocah anak itu yang... Bapak, tolong ya, jangan. Pembunuh! Tiba-tiba Pak Marto yang tadi memeluk jasad sang anak berdiri dan berteriak lantang. Matanya menatap tajam ke arah kerumunan warga. Tepatnya ke arah dua orang bocah yang juga ikut berkerumun di atas tanggul. Kau pembunuh, akan kubalas kau. Ya, rupanya bisik-bisik para warga tadi sampai juga ke telinga laki-laki itu. Mendengar nama Wulan disebut, laki-laki itu meradang. Apalagi dilihatnya anak perempuan itu juga ikut berkerumun di situ.
Bergegas laki-laki itu melompat menaiki tanggul sungai dan menuju ke arah Wulan. Pak Modin dan Bu Ratih yang melihat gelagat tak baik itu berusaha mencegah. Namun apa daya, tenaga seorang laki-laki tua dan perempuan itu kalah gesit. Kau yang membunuh anakku. Dengan kasar Pak Marto mendorong tubuh kecil Wulan hingga jatuh terjengkang ke belakang. Lintang yang datang bersama anak itu mencoba menolong sang teman. Sedang Pak Modin dan Bu Ratih nampak masih bersusah payah menaiki tanggul sungai. Bodoh, kenapa kalian hanya diam saja? Bentak Pak Modin kepada orang-orang yang berkerumun di situ. Bentakan Pak Modin seolah-olah menyadarkan warga. Mereka segera menahan Pak Marto yang sudah kalap dan siap menendang tubuh kecil Wulan yang masih terkapar di atas tanah. Lepaskan aku, biar gua hajar anak setan ini. Pak Marto masih meronta-ronta, mencoba melepaskan diri dari para warga yang menahannya. Sabar Pak, istighfar. Pak Modin yang sudah berhasil naik ke tanggul sungai mencoba menyabarkan laki-laki yang sedang kalap itu. Sedangkan Bu Ratih bergegas mendekat ke arah Wulan yang masih jatuh terlentang di atas tanah. Sungguh ajaib, anak perempuan itu terlihat sangat tenang setelah mendapat perlakuan yang sangat kasar dari Pak Marto. Tak ada rasa takut sedikit pun yang terlihat di wajahnya. Gadis itu hanya diam, namun sorot matanya nampak sangat tajam menatap ke arah Pak Marto. Sesaat pandangan Bu Ratih beradu dengan sorot mata itu. Bu Ratih tertegun. Langkahnya terhenti. Sorot mata anak itu memancarkan kebencian yang teramat sangat. Bahkan ada nafsu untuk membunuh yang samar-samar terpancar dari mata anak itu. Kenapa? Kenapa aku dibilang pembunuh? Kenapa kalian semua membenciku? Apa salahku? Kalian semua jahat. Kalian jahat kepadaku. Aku gak suka sama orang jahat. Orang jahat! Wulan tiba-tiba berteriak-teriak histeris. Sebelum akhirnya teriakannya terhenti karena Lintang yang tiba-tiba membekap mulutnya. Bu Ratih yang mendengar teriakan Wulan refleks menutup kedua telinganya dengan telapak tangan. Suara anak itu seolah menusuk gendang telinganya, membuat kepalanya tiba-tiba pusing bukan kepalang. Pandangan matanya mengabur, tubuhnya limbung dan nyaris terjatuh kalau saja tidak segera ditahan oleh salah seorang warga yang berdiri tak jauh darinya. Bu Ratih kenapa? Kata orang yang menolongnya itu. Pak Slamet, sejak kapan Bapak di sini? Sedikit kaget Bu Ratih saat menyadari bahwa yang menolongnya ternyata adalah Pak Slamet. Sudah dari tadi Bu. Sebelum Ibu datang, saya sudah di sini kok. Ibu sakit? Pak Slamet memapah Bu Ratih menjauh dari kerumunan itu. Enggak apa-apa Pak, hanya sedikit pusing. Bu Ratih menjawab sambil matanya tak lepas memandang Lintang yang menyeret tangan Wulan dan memaksanya untuk pulang. Aneh, sepertinya tak ada seorang pun yang peduli dengan kedua bocah itu. Seolah semua warga yang berkumpul di situ sama sekali tak menganggap kehadiran kedua bocah itu. Ibu, duduk di sini saja dulu ya. Saya akan membantu Pak Modin untuk mengarahkan warga. Mayat anak itu harus segera diurus. Kata Pak Slamet membantu Bu Ratih untuk duduk di sebuah batu besar yang berada agak jauh dari kerumunan warga. Bu Ratih hanya mengangguk. Matanya tak lepas dari bayangan Lintang dan Wulan yang nampak semakin menjauh dan akhirnya menghilang di tikungan jalan. Pelan guru muda itu melepas kacamatanya, lalu memijit-mijit pangkal hidungnya, mencoba untuk mengurangi rasa pening yang dirasakannya. Pikirannya masih tertuju pada anak perempuan itu. Apa yang dilihatnya tadi saat ia menatap mata Wulan sungguh sangat mengerikan. Belum pernah ia merasakan hawa kemarahan sebesar itu dari seorang anak yang baru berusia 11 tahun.
Guru muda itu mendesah, lalu kembali mengenakan kacamatanya. Dilihatnya sang uwak dan Pak Slamet nampak kerepotan mengarahkan warga untuk mengurus jazah Doni dan menenangkan Pak Marto yang masih histeris. Bu Rati tersenyum, lalu berdiri. Sepertinya kedua laki-laki setengah tua itu sangat membutuhkan bantuannya. Hari sudah maghrib saat Joko pulang dari kantor polisi. Kedatangannya langsung disambut dengan berondongan pertanyaan oleh Romlah. Seharian mencemaskan sang suami yang dibawa oleh polisi membuat perempuan itu seolah kehilangan akal sehatnya. Gak apa-apa, abang cuma dimintai keterangan saja kok sama polisi. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Joko menjawab semua pertanyaan sang istri dengan santainya. Aneh, kenapa juga harus abangnya dimintai keterangan? Sungut Romlah kesal. Gak kan sehari sebelum meninggal, Pak Darsa itu sempat kemari dan marah-marah sama kita. Mungkin ada warga yang bercerita hingga polisi merasa perlu untuk mencari penjelasan dari abang. Jelas Joko. Jahat betul orang itu. Pasti mereka mencurigai abang. Romlah masih nampak kesal. Jangan berburuk sangka begitu. Ada benarnya juga kalau orang curiga, karena kematian Pak Darsa itu memang tak wajar dan sehari sebelumnya sempat bermasalah dengan kita. Justru mereka yang berburuk sangka sama kita, bang. Dikiranya kita ini yang membunuh keluarga Pak Darsa. Aku heran, kenapa warga desa itu sepertinya kurang suka dengan kita. Asal abang tahu ya, tadi sore Wulan juga diperlakukan kasar sama Pak Marto di pinggir kali sana. Dikiranya anak kita yang menyebabkan kematian anaknya. Apa itu nggak keterlaluan namanya? Joko hanya tersenyum mendengar ucapan sang istri itu. Laki-laki itu sebenarnya juga merasa sedikit kesal dengan kelakuan warga terhadap keluarganya. Tapi ia tak mau ribut-ribut hanya karena masalah seperti itu. Abang mau kemana lagi? Kembali Romlah merepet melihat Joko sudah berpakaian rapi. Loh, kan ada acara tahlilan di rumah Pak Marto. Tak enak kalau abang tak datang. Bisa-bisa nanti warga semakin curiga kalau abang tak datang. Romlah menghela nafas. Ya sudah, abang hati-hati ya. Dan nanti pulangnya jangan malam-malam. Iya, ya sudah, abang berangkat dulu. Jangan lupa nanti pintu sama jendelanya dikunci. Joko segera beranjak keluar. Wulan yang mendengar percakapan kedua orang tuanya itu dari dalam kamar pun juga merasa kesal. Ternyata seperti itu perlakuan warga desa terhadap keluarganya. Rasa bencinya kepada warga desa semakin menggunung. Ia tidak terima kedua orang tuanya diberlakukan seperti itu oleh semua warga desa. Sementara itu di tempat lain, bau pepak asap kemenyan bercampur dengan aroma aneka rempah dan bunga taman yang menguar memenuhi ruangan sempit itu, seolah tak mengganggu konsentrasi laki-laki tua bertubuh kurus yang sedang duduk bersila dengan mata terpejam di tengah-tengah ruangan. Mulutnya komat kamit menggumamkan kata-kata yang tak jelas kedengaran. Di hadapannya masih menyala dupa beserta beraneka ragam perlengkapannya. Sesaat suasana hening. Lalu terasa hawa sejuk dan angin lembut berkesiur disertai aroma wangi bunga kenanga, menandakan bahwa sudah saatnya laki-laki itu mengakhiri ritualnya. Pelan, laki-laki tua itu membuka matanya, lalu melirik sebuah dipan kecil yang berada di sudut ruangan. Benar saja, di tepi dipan itu kini telah duduk sesosok bayangan perempuan cantik berambut panjang dengan gaun putih tipis yang membungkus tubuhnya. Kau datang, Nyai, sapa laki-laki tua itu. Kau ceroboh, Suryo, dan karena kecerobohanmu, aku harus kehilangan anak kesayanganku. Aku kecewa padamu. Perempuan itu mendengus marah. Maafkan aku, Nyai. Ini semua bukan murni kesalahanku, tapi putra Nyai sendiri yang menginginkan anak itu. Dan soal kehilangan, aku juga kehilangan saudaraku berikut dengan keluarganya.
laki-laki itu masih tetap bergeming di tempatnya. Jadi, kau menyalahkan putraku, ha? Dan soal saudaramu itu, dia memang pantas mati karena keserakahannya. Nada suara perempuan itu semakin meninggi. Tapi Nyai, cukup Suryo. Aku tak mau terima apapun alasanmu. Kau harus bisa membalas semua ini. Sudah sejak lama anak perempuan itu menjadi duri dalam dagingku. Aku sudah muak. Andai saja aku bisa menyentuhnya, tapi aku tak bisa Suryo. Apalagi anak sialan yang satunya lagi itu juga selalu ikut campur, geram perempuan itu. Lalu, apa yang harus kulakukan, Nyai? Tanya Ki Suryo. Apalagi, habisi anak perempuan itu, agar aku bisa kembali ke kerajaanku. Aku sudah muak selama ini tinggal dengan monyet-monyet jelek di alas Tawangan itu. Oh, jadi selama ini Nyai tinggal di sana. Nada suara Ki Suryo terdengar seperti mengejek. Si Sadio keparat itu menendangku hingga terpental ke sana saat dulu duel di Kali Rampeng. Beruntung aku tak sampai tewas. Dan sialnya lagi, laki-laki keparat itu masih sempat meninggalkan walatnya pada cucu perempuannya itu, hingga aku tak bisa kembali ke kerajaanku. Laki-laki tua bernama Surya itu nyaris tak bisa menahan tawanya mendengar ucapan berapi-api si perempuan. Kenapa kau tertawa, ha? Sentak perempuan itu. Ah, tidak Nyai. Kenapa Nyai tidak mengerahkan para monyet siluman alas Tawangan itu saja untuk membalas dendam Nyai? Goda Ki Suryo. Dan kau tinggal longkang-angking menikmati hasilnya. Sifat licikmu itu sepertinya memang sudah mendarah daging Suryo. Tapi tidak, aku tak sudi berhubungan dengan monyet-monyet rendahan itu. Tinggal dekat dengan mereka saja sudah cukup membuatku muak. Apalagi harus bekerja sama dengan mereka. Baiklah, aku akan sedikit berbaik hati padamu Nyai. Melenyapkan anak perempuan itu bukan soal yang sulit buatku. Jangan terlalu jumawa Suryo. Kau tak ingat kurang hebat apa bapakmu dulu? Toh dia akhirnya mampus juga di tangan si Sadio keparat itu. Apalagi kau masih anak kemarin sore. Jangan bawa-bawa bapakku Nyai. Bapakku mungkin lebih hebat dalam soal ilmu kanuragan. Tapi kamu jangan lupa, aku punya ini yang lebih berguna daripada sekedar ilmu kanuragan. Dengus Ki Suryo sambil menunjuk pelipisnya sendiri. Aku percaya dengan kelicikanmu Suryo. Tapi itu bisa kau banggakan nanti. Setelah berhasil melenyapkan anak itu, sekarang kau masih punya satu kewajiban yang harus kau tunaikan padaku. Ki Suryo mendesih. Ini hal yang paling ia tidak suka dari perempuan itu. Kenapa Suryo? Kau sudah bosan padaku, ha? Ah, tidak Nyai. Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepatlah kemari dan tunaikan kewajibanmu. Sial. Dengan malas Ki Suryo bangkit dan mendekat ke arah dipan, menghampiri perempuan cantik yang kini telah terlentang di atas dipan dengan posisi yang sangat menantang. Andai saja Ki Suryo tak tahu wujud yang sebenarnya dari perempuan itu, tentu ia akan melaksanakan kewajiban itu dengan senang hati. Tapi sayangnya, Ki Suryo tahu wujud sebenarnya dari perempuan cantik itu yang sebenarnya. Sangat menjijikan, dan ia terpaksa harus menggaulinya malam ini. Sementara itu, hari itu tak seperti biasanya. Bu Ratih mengajar murid-muridnya tanpa semangat sama sekali. Selain karena peristiwa di Kali Salahan kemarin yang masih menghantuinya, juga karena salah satu muridnya yang hari ini tak masuk sekolah. Wulan, anak itu hari ini izin untuk tak mengikuti pelajaran tanpa alasan yang jelas. Hingga lonceng tanda istirahat berdentang, guru muda itu hanya memberi sedikit tugas untuk murid-muridnya. Dan begitu murid-murid itu berhamburan keluar untuk menikmati jam istirahat, Bu Ratih juga melangkah tanpa semangat meninggalkan kelas menuju ke ruang guru. Saat melintasi halaman sekolah, langkah guru muda itu terhenti.
Ekor matanya menangkap beberapa laki-laki yang keluar dari ruang kepala sekolah. Bu Ratih mengenal mereka. Warga desa ini juga yang memiliki anak yang bersekolah di sini. Salah satunya adalah Pak Marto, orang tua Doni yang meninggal kemarin. Tapi apa tujuan mereka menemui kepala sekolah secara beramai-ramai begitu? Rasa penasaran mengubah arah langkah Bu Ratih. Guru muda itu mengurungkan niatnya untuk masuk ke ruang guru, lalu sedikit bergegas melangkah menuju ruang kepala sekolah. "Boleh saya masuk, Pak?" kata Bu Ratih sambil mengetuk pintu yang tak tertutup itu. "Oh, Bu Ratih." Pak Slamet nampak sedikit terkejut melihat kedatangan Bu Ratih. "Silakan, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Terima kasih, Pak." Bu Ratih pun masuk dan duduk di hadapan kepala sekolah itu. "Kalau boleh tahu, bapak-bapak yang tadi itu ada perlu apa ya, Pak? Sampai datang beramai-ramai menemui Bapak. Maaf kalau saya lancang." "Tak apa, Bu." Pak Slamet menghela nafas, lalu menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Sepertinya ada hal berat yang membebani pikiran kepala sekolah itu. "Justru saya ingin membicarakan masalah ini dengan Ibu." Bu Ratih diam. Ia menunggu laki-laki yang duduk di depannya itu melanjutkan kata-katanya. "Mereka mendesak saya untuk mengeluarkan Wulan dari sekolah ini, Bu," desah Pak Slamet akhirnya. "Mengeluarkan Wulan? Kenapa, Pak?" Bu Ratih nampak terkejut. "Sama seperti kasus-kasus sebelumnya yang membuat Wulan harus pindah sekolah sampai 3 kali," jawab Pak Slamet. "Lalu?" Bu Ratih mengerutkan keningnya. "Tentu saja saya menolak. Apalagi dengan alasan yang tak masuk akal seperti itu. Dan sepertinya para warga kecewa. Mereka pergi begitu saja tanpa pamit." Kini Bu Ratih mengenyahkan punggungnya ke sandaran kursi. Ia memahami beratnya masalah yang dialami oleh Pak Slamet. Bukan hal mudah menghadapi warga yang sedang tersulut emosi seperti itu. "Kalau tidak keberatan, saya juga mohon bantuan Ibu." Suara Pak Slamet kembali memecah keheningan. "Apa yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Bu Ratih. "Setahu saya, uaknya Bu Ratih itu sangat disegani oleh warga desa sini. Jadi kalau boleh, akan saya usahakan, Pak. Selepas mengajar nanti biar saya menemui Wak Dul." "Ah, terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu." Bu Ratih mohon pamit dan berdiri. Namun baru beberapa langkah ia berjalan, kembali terdengar suara Pak Slamet yang memanggilnya. "Bu Ratih sudah makan siang?" Ini saya baru mau ke kantin, Pak." "Kebetulan saya juga belum makan siang. Bagaimana kalau kita makan siang bersama?" Bu Ratih nampak berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk kisah ini masih terkonek ya, atau ada hubungannya dengan misteri angkernya hutan Tawengan atau alas Tawengan ya teman-teman. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya ya. Terima kasih buat Bang Indra, terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak kisah ini. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.